Selamat siang saudaraku, selamat beraktivitas kembali, tentunya selamat istirahat siang. Saya Tikra Meitabib, Boru Simbolon, ingin mengajak saudaraku sekalian berinteraksi, berdiskusi tentang penelusuran mimpi saya yang datang di dalam 7 hari 7 malam terakhir ini. Kemungkinan besar itu menurut saya melalui atau pembahasan tentang situasional yang sedang terjadi saat ini, yaitu polemik pandemik tentang virus corona. Sebelumnya saya mohon maaf, saya minta maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam pembuatan live ini, tapi ini mutlak dari pengetahuan saya sendiri, akal pikiran saya yang sehat, dan saya ingin berbagi kesehatan dengan seluruh saudara yang terkhusus setanah air Indonesia kita, dan umumnya kita yang ada di seluruh dunia. Sebab sahabat saya, sahabat pertemanan saya di FB khususnya, ada kurang lebih 5.000 orang, 5.000 pribadi, dan keseluruhan itu berbagai etnis di Indonesia. Saat ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudaraku, mencari tahu tentang mimpi saya, di mana saya di dalam 7 hari atau dalam 7 malam ini, saya sering didatangi dalam mimpi saya, yaitu seorang laki-laki berjubah putih. Seorang laki-laki berjubah putih, dan saya meyakini, saya mengimani itu seseorang yang agung dalam kehidupan saya, begitu juga dari saudaraku, yaitu pencipta saya, penyelamat saya. Jadi di saat ini, di momen ini, saya ingin berbagi kasih dengan seluruh saudaraku. Saya ingin berbagi ilmu kerohanian, ilmu kebatinan, dan saya mohon maaf di dalam siaran ini, di dalam tayangan ini, saya tidak menginginkan apa-apa. Saya tidak ingin tayangan ini seperti terkesan untuk pencitraan, terlebih lagi untuk sensasional, bukan. Karena saya tidak ingin hidup di dalam, seperti kata bahasa Batak, haportibion. Saya tidak ingin hidup di dalam haportibion. Saya tidak ingin hidup dalam glamornya dunia ini. Saya ingin betul-betul tulus, ikhlas berbagi dengan saudaraku sekalian. Di dalam 7 hari saya bermimpi, lelaki berjubah putih itu selalu datang kepada saya. Dia berkata seperti ini, "Jangan khawatir, jangan cemas. Bijaksanalah seperti merpati dan ular. Pergunakanlah segala benda yang menurut kamu baik untuk menyelamatkan kamu, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan ke dalam jiwa raga kamu dan beserta sesamamu." Dan inilah saudaraku, alasan saya untuk berbagi dengan saudaraku tanpa mengharap imbalan, tanpa membayangkan itu ada pencitraan, tanpa mengingat itu adanya sensasional dari saya. Karena yang saya tampilkan bukanlah glamornya dunia ini, bukan tentang harta kekayaan, tapi tentang kekayaan kesehatan di badan niah kita.
Di dalam video ini, di dalam siaran langsung saya tidak berlama-lama untuk berbagi kesehatan, berbagi kasih dengan saudaraku. Saya akan mulai, saya akan berinteraksi dan saya harap saudara-saudara saya yang ada di dunia maya, yang sudah pernah berinteraksi dengan saya, yang sudah pernah meminta doa pertolongan kepada Tuhan melalui saya, melalui pengetahuan saya, mari saudaraku, saya yakin apa yang saya lakukan, Anda sudah memahami betul. Dan saya yakin Anda akan gampang mengerti, memahami maksud tujuan saya. Ini adalah selendang saya, ini adalah selendang Habatakon. Tapi terlebih dahulu saya mohon maaf, sebenarnya saya harus berbicara, saya harus menerangkan ini melalui bahasa Batak. Tapi karena kita ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika, jadi saya harus membawa bahasa kebangsaan kita, bukan bahasa daerah. Saya akan membawakan tetap dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Batak Toba dari tanah kelahiran saya, Samosir. Karena ini adalah bidang pengobatan, bidang kesehatan, mohon maaf saudaraku, persilahkan saya melakukan apa yang mungkin terbaik menurut saya, tetapi tetap di dalam ruang lingkup positif, di mana akan membangun, membentuk sosial moral kita, dan saya tidak ada di luar batasan itu. Saudara-saudaraku yang ada di dunia maya, tersenyumlah karena atraksi ini juga akan kembali saya buat, saya lakukan, karena seperti itulah media pengobatan saya. Horas Indonesia, Horas tanah air beta, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila rumah kita. Di sini saya punya kesempatan di dalam ciptaan Tuhan. Untuk siang ini saya akan menerangkan sekaligus mengajak saudaraku sekalian, kita bersatu hati, kita bergandeng tangan, khususnya untuk kita tidak memerangi, saudaraku, jangan memerangi. Kita tidak memerangi yang namanya virus corona, COVID-19. Tapi kita menghargai, kita menghormati dengan cara kita menyelamatkan badaniah kita, jiwa raga kita, stay at home, tetap di rumah, perbanyak berdoa, perbanyak melakukan perubahan, perbanyak melakukan yang positif. Untuk segala pertanyaan yang sedang datang ke saya, dari komentar, mohon maaf saudara-saudariku, nanti setelah selesai tayangan ini, saya akan balas. Karena ini sesi saya adalah sesi serius, bukan untuk ajang main-main, bukan untuk ajang tebar pesona,
atau yang segala macam. Nah, saya ingin menjelaskan, saya ingin menerangkan di dalam mimpi saya dalam 7 hari ini, dalam 7 malam. Setiap saya bangun, saya bertanya-tanya, Tuhanku, ini mimpi apa? Tuhanku, ini pertanda apa? Tuhanku, ini alamatnya apa? Saya tidak mengerti. Saya bingung. Tapi kata lelaki yang berjubah putih tadi, tenang, ambillah beberapa bawang merah. Ambil beberapa bawang merah. Lalu ambil yang bernama garam. Ini garamnya bukan garam yang halus, saudara. Ini bukan garam halus. Dan ambil yang namanya ini, ada sirih. Sirih ini ada 7 lembar. Ini ada 7 lembar. Kamu kerjakan sesuai perintah saya. Nah, seperti itu saudaraku, penerawangan mimpi yang datang kepada saya. Jadi, maaf saya tidak menunjukkan sajam, tapi ini hanya untuk kebutuhan kegiatan saya saat ini bersama saudara-saudaraku. Di dalam mimpi itu, saya diajarkan untuk terlebih dahulu. Menabur ke atas piring, sebuah piring, menuangkan garam. Kita tuangkan aja seluruhnya, saudara. Kita tuangkan kosong. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mengupas. Jumlah bawang merahnya kemungkinan itu terserah kepada saudaraku yang mau mengikuti cara kebaikan saya, sosial kemanusiaan saya. Karena di dalam firman yang di ajaran yang saya anut, umat Kristiani, Tuhan mengajarkan Musa untuk menggunakan benda yang ada di bumi untuk menolong mereka, yaitu tongkat. Jadi saya menggunakan benda yang ciptaan Tuhan, yaitu bawang merah, ada garam, ada sirih. Jadi saya mohon maaf kepada saudaraku yang merasa tayangan saya kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf, tapi keseluruhan ini saya lakukan itu terlebih setelah saya mengingat firman Tuhan saya tentang penggunaan benda yang ada di bumi ini yang kita pergunakan untuk menolong kita. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin menggunakan bawang merah sedikit saja. Nanti kalau saudaraku mau melakukannya, silahkan sesuai selera saudara. Ini kita potong-potong. Seperti ini. Kita letakkan di atasnya. Nah, terus ini ada sirih. Saya gunakan. Ini saya robek aja, tidak perlu pakai pisau, saudara. Nah, saya menggunakan bawang merah karena di dunia kesehatan herbal juga khususnya, fungsi dari bawang merah adalah menangkal namanya untuk kita demam, flu, sakit kepala, atau kita sesak napas. Jadi yang kedua, bawang merah adalah antibiotik tertinggi yang boleh kita gunakan di dalam ruangan rumah kita untuk menangkal, untuk membunuh segala kuman bakteri yang ada di rumah kita. Jadi ada baiknya kita menggunakan terapi seperti ini, sering kita gunakan di rumah kita.
Dan saya sarankan untuk meletakkannya, menaruhnya di ruangan-ruangan yang teramat adem, misalnya ruangan suhu kamar. Di kamar, di dapur, di kamar mandi, terlebih di kamar mandi, saudara-saudaraku saya anjurkan untuk seringkali untuk menyediakan seperti ini agar kuman bakterinya dibunuh langsung oleh khasiat bawang merah. Di dalam tayangan ini hanya 3 atau 4 jenis saja bahan yang dianjurkan, yang disarankan melalui mimpi saya. Jadi seperti ini yang boleh saya tampilkan untuk saudara-saudaraku sekalian. Di dalam mimpi tersebut saya juga melakukan hal seperti ini, saudara. Setelah saya melakukannya di dalam mimpi saya, lelaki yang berjubah putih berkata lagi kepada saya, "Kamu telah bijaksana, kamu telah melakukan apa yang saya lakukan. Semua perintah saya baik engkau tunjukkan, maka virus corona atau COVID-19 itu akan segera lenyap sekejap, seketika itu juga tiba-tiba dari permukaan bumi ini. Lagi saya berkata kepadamu, hai perempuan, melalui adanya COVID-19, virus corona, itu adalah ketukan besar dari saya untuk mengubah segala fase pola hidup ciptaanku agar berubah menjadi baik, berubah positif, kembali saling mengasihi, kembali saling mengampuni, kembali saling menerima, kembali saling memaafkan, kembali untuk berbuat baik. Saya menjawab lelaki berjubah putih, jika itu demikian, jika itu boleh dari segala yang saya lakukan ini, boleh memulangkan baik kedatangan yang sudah hadir virus corona, bolehlah pergi, bolehlah meninggalkan kita, bolehlah tidak hadir lagi di muka bumi ini. Karena saya mewakili, saya tidak sanggup menerima, bahkan membayangkan jika virus corona datang menghampiri saya, memeluk saya dan segenap keluarga saya. Kembali, lelaki berjubah putih berseru kepada saya, "Jangan takut, jangan gentar. Jika imanmu kuat, jika engkau melakukan ini, saya akan mengangkat kembali. Saya akan mencabut dan tidak akan memanggil, membawa itu kembali ke muka bumimu." Saat ini saudara, saya tidak mau berlama-lama, saya tidak mau bermuluk-muluk, tapi apa yang sedang saya tayangkan itu adalah realita mimpi saya yang datang selama 7 malam ke dalam diri saya untuk boleh saya berbagi kebaikan, berbagi keikhlasan, berbagi ketulusan. Dan saya juga akan berdoa mewakili saudaraku sekalian agar virus lain
penyakit lain tidak akan diganti, tidak akan datang menimpa kita lagi. Saya berharap virus corona ini adalah virus terakhir kedukaan, kesukaran yang datang ke tengah kita. Selamat siang menjelang sore saudaraku sekalian. Saya harap apa yang saya lakukan, saudaraku lakukan juga di dalam rumah saudara. Agar semua keresahan ini berlalu. Semoga virus corona tidak datang menghampiri kita, tidak mengingat kita, tidak menghampiri kita. Baik itu kita, saudara kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, terlebih saudara yang membenci kita. Aku berdoa saudara, melalui iman suku Batak saya, agar penyakit itu kembali ditutup, dibungkus oleh laki-laki berjubah putih tadi. Agar kita kembali bersukacita, kembali bersemangat, kembali melakukan berbagai macam aktivitas kita di bumi yang kita cintai ini, terkhusus Indonesiaku, tanah tumpah darahku, suku Batak, dan seluruh suku yang ada di Indonesia ini. Kita sehat, kita selamat, dan kita berdoa kepada seluruh pasien yang terlanjur terkena virus corona, tiba-tiba mendadak kesembuhan, virusnya hilang. Ini bukan kekuatan saya, ini bukan kemampuan saya, tapi saya yakin semua ini tetap berasal dari pencipta saya. Bagi saudaraku sekalian yang mengalami sakit penyakit, saya bukan seorang pendoa, tapi saya dipakai pencipta saya menjadi wadah sebuah pengobatan. Saya berdoa untuk seluruh saudaraku sekalian, kita terkhusus yang menonton tayangan ini, kita yang stay di tayangan saya, ayo saudara segera pegang sakit penyakit saudara. Apapun sakit penyakit saudara, melalui penampilan saya saat ini adalah penampilan untuk mengobati segala sakit penyakit. Beginilah penampilan saya untuk mengobati pasien-pasien saya, terkhusus yang datang ke klinik saya. Terkhusus itu mengobati yang namanya kesurupan, kerasukan, kemasukan makhluk-makhluk astral yang iseng. Saya berdoa, mari saudaraku, sentuh, pegang seluruh penyakit saudara. Jika ada di antara kita yang mengalami sehat yang luar biasa, kita tidak tahu bakteri atau penyakit apa yang akan menggerogoti kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari saudaraku, kita berdoa sejenak di dalam ajaran, keyakinan kita masing-masing. Kita melakukannya durasi 20 detik. Saya berdoa siapapun kita saudaraku akan mengalami kesembuhan olehnya. Olehnya pencipta kita, Sang Halik, pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya. Saya berharap saudaraku sekalian, terkhusus yang ada keluhan di dalam badannya, semoga sembuh. Terlebih terkhusus kepada seluruh pasien saya. Ada banyak pasien saya di dunia maya.
kurang lebih 5.000 pertemanan saya, ada sekitar 4.500 pasien saya. Percayakan, berdoa selalu, perbanyak doa, agar segala sakit penyakit meninggalkan jiwa raga saudara-saudariku. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf. Saya kembali tekankan, saya bukan untuk sensasional, bukan semata-mata untuk pencitraan, tetapi aksi saya ini adalah aksi sosial kemanusiaan. Semoga virus corona meninggalkan kita, meninggalkan bumi kita, agar semakin banyak terselamatkan, hidup rukun bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan saya yang membantu saya dalam pembuatan liputan ini, tayangan ini, terkhususnya HRD saya, Ria Salon, Ria Yunita Malau. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan saya, rekan-rekan yang satu indigo dengan saya. Saya akan menunjukkan tayangan sekilas agar kita lega, hati kita kembali lempang dari penatnya kepanikan kita tentang situasional yang sedang terjadi di tanah air kita khususnya. Selamat siang saudaraku, selamat sore, terima kasih telah menonton, terima kasih telah berbagi. Siapa yang men-share, saya berdoa untuk kesehatannya, kebaikannya, ekonomi terlebih luar dalam. Saya berdoa dan saya rasa cukup sekian dari saya. Shalom, horas, horas, horas. Otau Toba, Otau Batak. Danau Toba seperti yang dikisahkan adalah sebuah danau yang magicnya sungguh luar biasa. Inilah dia pertunjukannya saudaraku. Dari edak saya, saudari saya Nurlilis Dapitupulu, dengan pertanyaan terus diletakkannya di mana itu edaku, saya menjawab diletakkan di tempat-tempat terkhususnya daerah-daerah adem edak, misalnya kamar mandi, kamar tidur kita. Bagi saudaraku yang ingin menikmati suasana air Danau Toba, sekilas sebentar saya tontonkan. Beginilah keadaannya, air Danau Tobanya yang sangat tenang, amat tenang, dan salah satu aspek pendukung berlangsungnya tayangan saya tadi. Edakku Nurlilis, edak letakkan najat khususnya di ruang tamu Eda. Kebetulan ruang tamu untuk saat ini kan kita pergunakan untuk kumpul-kumpul dengan jarak 1 meter. Karena bawang merah juga penangkal flu. Jika kita bersin, kita makan aja sudah hilang bersinnya. Karena bumbu atau rempahan yang namanya bawang adalah rempahan ajaib, bumbu ajaib penangkal flu. Jika saudara-saudaraku sekalian yang ingin berkunjung menikmati suasana Danau Toba, Kabupaten Samosir, silahkan berkunjung. Ini saya tunjukkan, saya tampilkan. Ini adalah pelabuhan yang amat dekat dengan lokasi saya, pemukiman saya. Ini adalah pelabuhan Simanindo, tempat lintasnya kapal feri atau kapal kayu. Dan jarak 500 meter dari saya ada yang namanya pantai, tempat rekreasi Pantai Batu Hoda.
Semoga jika suatu hari tiba-tiba virus corona pergi meninggalkan kita dari bumi ini, untuk merelaksasikan, untuk refreshing, silahkan saudara-saudariku mengunjungi Danau Toba, Kabupaten Samosir, dan saya siap menemani saudaraku. Terima kasih banyak saudaraku. Saya mohon undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan mimpi-mimpi yang indah, dengan penerangan-penerangan mimpi yang bahagia. Salam sehat, salam bahagia, salam berbagi kebaikan, tetap berhati mengampuni, melayani, memaafkan, menolong. Horas, Horas, Horas.